Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa 'allamal insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali rahmat nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah Subhanahu wa taala menambah mudah kita beramal soleh dan memberikan kita istiqomah sehingga nanti kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan husnul khotimah, layak berkumpul bersama nabi, sahabat, guru-guru kita yang saleh, keluarga kita yang saleh dan salehah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar. Ini kajiannya Quran Sunnah. Kita sudah beberapa kali kajian Quran, sekarang kita ambil kajian sunnahnya. Yang lalu kita sudah membahas perbedaan Salafi Wahabi dengan Aswaja dalam memahami sunnah bidah pengantarnya. Kemudian yang kedua ini kita lanjutkan materinya. Kalau kita mau mendefinisikan sunnah atau hadis, ilmu yang paling akurat yang kita gunakan adalah ilmu hadis. Tapi ketika kita bicara tentang definisi fokus, maka sebenarnya kita butuh ilmu mantik, karena mantik itu dia bicara definisi A, B, C. Kalau kita tanya apa itu filsafat, nah itu kan nanya definisi, maka kita gunakan ilmu mantik. Tapi ilmu mantik itu harus berkolaborasi dengan ilmu filsafat biar tidak salah dia. Begitu juga ketika kita mau mendefinisikan sunnah, nah, kita kembalikan kepada ilmu hadis atau ilmu sunnah. Tetapi dalam hal definisi kita menggunakan ilmu mantiknya. Jadi berkolaborasi antara mantiknya dengan ilmu hadisnya. Kemarin kita sudah jelasin, dalam ilmu hadis sunnah itu dengan hadis itu sama, ya, tidak dibedakan. Yang disepakati sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik bentuk perkataan, perbuatan, atau takrir. Diamnya beliau melihat perbuatan sahabat, takrir, pengakuan. Nah, sebahagian mereka menambah sifat Nabi sebagai manusia atau kelakuan manusiawi Nabi, misalnya cara makan, cara tidur, cara minum, cara sisir. Ulama hadis menggolongkannya juga kepada hadis atau sunnah, ya. Jadi hadis itu, sunnah itu secara sederhana menurut ilmu sunnah atau ilmu hadis, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi atau sifat Nabi kalau mau ditambah lagi. Jadi yang dimaksud dengan sunnah itu bukan hanya
yang diperbuat di contoh Nabi. Jangan kita sempitkan pikiran kita, karena sebagian orang kan ada yang dia tidak pakai definisi ini, atau dia pakai definisi ini, tapi dalam prakteknya dia hanya mau mencontoh, melakukan yang dicontohkan, diperbuat Nabi. Kalau dikatakan Nabi baik, tak mau dia contoh. Padahal ada perbuatan-perbuatan yang dianggap Nabi baik, dianggap Allah baik, tapi belum dicontohkan Allah Ta'ala. Belum dicontohkan Nabi, begitu maksudnya ya. Belum pernah dicontohkan Nabi. Apa itu? Ya, beberapa perbuatan misalnya membukukan Quran, mencetaknya, itu kan tak dicontohkan Nabi. Tapi sebenarnya dia dianggap baik. Ya. Maka nanti ketika kita mau berhukum, ya, yang paling logis itu memang kita harus menggunakan ilmu sunnah, ilmu hadis, ilmu akidah, atau ilmu hukum Islam. Kalau saya tanya lah Bapak Ibu secara sederhana, kalau Bapak Ibu mau memberikan hukum, melaksanakan sunnah Nabi, Ibu Bapak pakai ilmu hukum Islam, ilmu akidah, atau ilmu hadis? Pakai ilmu apa dalam berhukum? Pakai? Kok nggak ada yang jawab ini? Tidur semua. Ibu kalau mau berobat mata, ke dokter mata atau dokter jantung? Hah? Dokter jantung. Kalau sakit mata datang ke mana? Dokter spesialis mata atau spesialis jantung? Mata. Sederhana kan? Jadi kalau berhukum pakai ilmu hukum Islam atau ilmu hadis atau ilmu akidah? Pakai ilmu apa dalam berhukum? Hah? Kalau kita menetapkan hukum dari satu amalan ibadah, kita pakai ilmu hukum Islam atau ilmu akidah atau ilmu hadis? Pakai ilmu, kok pakai ilmu akidah? Ibu berhukum pakai ilmu apa? Ini kadang-kadang inilah yang membuat kita ini gampang sekali digoyang. Orang Aswaja ini kan gampang digoyang kalau nggak kuat ilmunya, basic ilmunya, ilmu agamanya. Tadi kan sudah saya sebut, kalau kita berobat mata, ke dokter mata atau ke dokter jantung, pasti pilihnya dokter kalau sakit tenggorokan, dokter jantung atau THT? THT. Jangan dokter jantung, spesialisnya kan beda. Nah kalau berhukum, ya pakai ilmu hukum lah. Masa pakai ilmu akidah berhukum? Kan tidak benar. Berhukum itu pakai ilmu hukum, karena yang membahas hukum adalah ilmu hukum. Nah, sederhana saja, Bapak Ibu berhukum. Nah, katakan sajalah dulu kita ke peradilan agama, pakai undang-undang perkawinan KHI atau pakai kitab-kitab buku-buku ekonomi Islam. Nah, Bapak Ibu mau nikah, mana yang dipakai? Ilmu hukum KHI, Undang-Undang nomor 174 KHI, atau pakai ilmu ekonomi Islam? Hah? Ya pakai hukum lah, KHI. Kok Bapak Ibu pakai kok bisa pakai buku ekonomi Islam? Apa hubungannya kan gitu kan? Ini kan logika sederhana. Kenapa saya sebut begini? Supaya kita nggak salah dalam memahami agama. Karena sekarang ini, mohon maaf, ya, umat Islam ini kalau basic ilmu-ilmu agamanya tidak luas dan tidak kokoh, itu gampang sekali terombang-ambing, digoyang, ya. Mudah sekali dipengaruhi ke arah yang salah, kesesatan gitu ya. Kemarin saya lihat ada judul ceramah, Akidah Imam Syafi'i. Judul ceramahnya, Akidah Imam Syafi'i. Coba Bapak Ibu pahami.
Imam Syafi'i ulama ahli akidah atau ulama ahli fikih usul fikih atau ulama ahli tasawuf? Di mana keahlian beliau? Beliau keahliannya dalam fikih usul fikih. Dari mana kita tahu? Dari karya-karyanya. Rinci ilmunya dalam fikih usul fikih. Maka disebut ulama fikih. Loh, ketika kita sebut akidah Imam Syafi'i, sebenarnya kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena Imam Syafi'i tidak menulis ilmu akidah. Buku akidahnya rinci nggak ada. Jadi maksudnya apa ini disebut gini? Ini kan cenderungnya kemana? Nah, yang kita pahami mereka mau mengutip sempalan-sempalan. Nah, bahasanya kan orek-orekan dari kitab ini, Imam Syafi'i ngomong gini, kitab ini comot. Untuk apa? Untuk menjustifikasi bahwa akidah mereka itu sama dengan akidah Imam Syafi'i. Kan ujung-ujungnya ke sana nanti. Comot-comot gitu. Nah, kalau kita bahas akidah, seharusnya kita pakai ilmu akidah. Siapa yang ulama yang ahli dalam akidah? Yang mengarang kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Ya kan? Nah, itu yang benar. Spesialisasi ilmu bahasanya. Maka saya sering mengatakan, idza wasudul amru ila ghairi ahli fantajri sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah hancurnya, hancur. Kenapa? Diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Hancur. Ya. Yang membuat agama kita dihancur-hancuran ya begitu, memahami agama. Orang yang berpikirnya jikjak kalau bahasa saya, acak gitu, ya merusak sebenarnya. Apalagi sampai memaksakan pendapat. Ya. Maka sebenarnya ya, kalau kita bahas, saya memang S1, S2, S3-nya syariah, walaupun saya dosen tafsir ahkam khususnya dari 2001 sampai sekarang. Nah, itu kalau kita pelajari ya seperti itu tadi, manhaj salaf. Manhaj salaf itu sebenarnya, salaf itu manhaj atau kurun waktu. Itu kan dipermasalahkan. Kalau disebut manhaj salaf, siapa yang mengungkapkan manhaj salaf pertama? Imam Ahmad bin Hambal. Siapa yang mempopulerkannya? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ulama salaf tidak? Tidak. Dia lahir 500-an Hijriah. Abad 6 Hijriah. Ulama salaf itu maksimal 300-an. Ya. Salaf, tabi'in, sahabat, tabi'in. Sederhananya, kurun pertama sahabat, 100 tahun kedua, tabi'in, 100 tahun ketiga, tabi'in. Itu disebut salaf. Ibnu Taimiyah dia masuk abad 6. Berarti tidak salaf. Nah, ketika dia sebut ini manhaj salaf, benar nggak itu? Sebenarnya itu sebenarnya dalam fikih, kalau kita paham ilmu fikih, sebenarnya ketika Ibnu Taimiyah menyebut ini manhaj salaf, sebenarnya itu adalah manhaj salaf dalam pemahaman Ibnu Taimiyah gitu. Dia yang memahami itu seperti itu. Dia ulama salaf. Karena salaf yang sebenarnya itu bukan manhaj tapi kurun. Dan kalau disebut manhaj salaf, sahabat itu beda-beda. Baca saja kitab tafsir, satu saja Ibnu Katsir, pasti nanti menafsirkan ayat sahabat beda-beda. Jadi manhaj salaf itu bukan satu bentuknya. Kenapa? Ulama salaf nggak satu pendapatnya. Jadi manhaj salaf menurut pemahaman Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ulama mana? Ulama Turki, Harran. Kan sebenarnya kita unik juga. Kenapa orang Mekah, Madinah, orang Salafi, Wahabi memakai ulama Turki? Rujukannya ulama Turki. Kenapa nggak ulama Madinah? Imam Malik. Unik kan? Kok lintas negara gitu? Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, kita kembali kepada ini. Kalau sunnah Nabi itu dalam ilmu hadis, ilmu sunnah adalah perkataan, perbuatan, takrir, maka ketika kita mau memberi hukum kepada perbuatan, perkataan, takrir Nabi, maka ilmu yang kita pakai ilmu fikih, hukum Islam. Siapa ahlinya? Ulama ahli hukum Islam 4 imam mazhab. Nah, ini secara logika, secara ilmu, secara ilmiah namanya ya. Karena metodologi ini, mohon maaf kita, kadang-kadang metodologi ini pun, metodologi berpikir, metodologi dalam memahami, dalam berilmu, kadang-kadang orang Arab ini kurang pas, dia kurang pinter gitu dibanding orang Barat. Kalau Barat dia jago metodologi. Cuman isi tafsir, isi riwayat, riwayat hadis, ayat-ayat itu jagonya orang Arab. Tapi kalau metodologi jagonya orang Barat. Nah, jadi kalau kita punya ilmu agama ini isinya dari Arab dan paham metodologi berpikir ilmiah dari Barat, ini kita kabur, baru logis nanti. Nah, sebenarnya kalau di UIN begitu, seluruh Indonesia ya. Maka dulu ada program dosen-dosen belajar ke Barat. Sebenarnya itu tujuannya untuk melihat metodologi tadi, supaya berpikirnya logis gitu, tidak jikjak, tidak acak. Kenapa? Karena secara umum Arab itu lemah di metodologi, secara umum begitu. Nah, walaupun kadang-kadang ada juga efek sampingnya kan, udah ke Barat, pulang-pulang dari Barat agak liberal gitu kan. Itu efek jeleknya. Yang baik itu kadang begitu, ada efek buruknya, ada efek baiknya. Walaupun niatnya benar ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara ulama ahli hukum Islam, imam mazhab menghukumi amalan ibadah mahdoh? Mereka menghukumi pakai hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum pembebanan Tuhan. Taklif itu beban. Allah membebankan kepada mukallaf, orang-orang dewasa. Hukum taklifi itu ada 5 secara umum yang dikenalkan oleh ulama mazhab. Wajib, sunnah. Nah, sunnah di sini bisa artinya nadab, ya. Makruh, mubah, haram. Nah, ini ilmu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram ini kadang-kadang orang banyak yang nggak tahu. Padahal setiap hari kita amalkan, tapi kita nggak tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu sholat sunnah sebelum subuh nggak tadi? Sholat. Nah, ada yang nggak sholat sebelum subuh? Ada. Yang nggak sholat sunnah sebelum subuh dosa nggak? Hah? Nggak dosa. Kok percaya nggak dosa? Kok yakin? Kok tahu-tahuan nggak dosa? Gimana kalau orang ada bilang dosa lu meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh? Kok Bapak percaya? Nah, ini kan kita nerima bersih aja kan dari ulama kan? Kata ulama sunnah. Padahal pahalanya lebih utama dari dunia dan seisinya, ya kan? Kan rugi nih kalinya. Rugi kan? Rugi. Tapi kok nggak masuk neraka? Kok nggak ada ancaman neraka? Kok ibu bapak merasa tak berdosa ninggalkannya? Sholat witir, ada nggak yang witir tadi? Yang ninggalin witir banyak nggak? Banyak. Imam Hanafi bilang witir itu wajib, tapi bukan fardu. Nah, itu kok bisa begitu? Nah, inilah yang kita bahas dulu, dudukkan ilmu dasar ini ya dalam menghukumi sunnah. Nah, saya memperhatikan di dalam istinbat hukum, ustadz-ustadz, ulama-ulama salafi wahabi ini kurang memperhatikan hukum 5 ini. Nggak tahu kita apakah mereka nggak setuju atau mereka kurang memahaminya secara rinci. Wallahu alam. Alasannya nggak kita temukan. Cuma dalam praktek kehidupan sehari-hari kita melihat mereka lebih cenderung menghukumi ibadah dengan akidah itu sesuai dengan definisi sunnah bid'ah adalah
mereka menghukuminya dengan sunnah bid'ah gitu. Jadi kalau ibadah itu tak sesuai atau tak sama dengan Nabi dan sahabat, mereka anggap bid'ah. Gitu kan? Kalau nggak sama nanti dengan Nabi dan sahabat ibadahnya, ya kan? Dalam akidah ibadah, kebalikannya disebut bid'ah. Jadi nanti mereka menghukumi ini dengan apa? Dengan sunnah. Kalau nggak sunnah berarti bid'ah. Nah, kalau di dalam hukum Islam, sunnah bid'ah itu bukan hukum. Dia tidak hukum. Sunnah bid'ah itu dia lebih kepada sifat perbuatan. Kalau tidak pernah dikatakan, tidak pernah diperbuat, tidak pernah dicontohkan Nabi dan tak pernah ditakrir, itu bid'ah. Tapi hukumnya belum tentu haram. Maka Imam Syafi'i mengatakan seluruh bid'ah itu sesat dan seluruh sesat masuk neraka dan hukumnya itu haram. Itu seluruh bid'ah yang buruk, bid'ah sayyi'ah namanya. Kalau bid'ahnya hasanah, baik, walaupun tak pernah dicontohkan Nabi, tak pernah dikatakan Nabi, tak pernah ditakrir, tetapi dia baik, tidak bertentangan dengan syariat, maka dia tidak dianggap bid'ah sesat, tidak haram. Maka ulama besar Syafi'iyah menjelaskan Izzuddin bin Abdul Salam, kalau nanti sesuatu yang baru itu menyentuh kaidah haram, barulah dia haram bid'ah sesat. Kalau dia menyentuh kaidah makruh, dia makruh saja. Kalau dia menyentuh kaidah mubah, hukumnya mubah saja. Ah, begitu dia. Jadi bagaimana rupanya Ustaz? Hukum bid'ah itu, hukum sunnah. Hukum sunnah sama dengan hukum bid'ah. Kalau sunnah dihukumi 5, wajib sunnah makruh mubah haram. Kalau bid'ah lawan dari sunnah, hukumnya juga sama 5. Karena memang hukum itu 5. Hukum taklifi. Nah, karena sunnah bid'ah ini di dalam ilmu hadis sebenarnya dia masuk ilmu hadis, ya, bukan masuk ilmu hukum Islam. Pembagian sunnah bid'ah itu sebenarnya dalam ilmu hadis, bukan ilmu hukum Islam. Ya, bisa dipahami sampai sini. Ini karena kita belajar disiplin ilmu minimal 3 jadinya kan, mantik, hadis, sama ilmu fikihnya, hukum Islamnya, ilmu sunnahnya. Bisa diikuti nggak jalurnya nih Pak? Masih bingung nggak ini? Baik, ini saya jelasin lagi ya. Hukum Islam itu ada wajib atau fardu. Ini sama dalam mazhab Syafi'i. Apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib itu kalau perintahnya itu sifatnya lazim, pasti. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, pasti, ya, perintahnya keras, tegas. Nah, jadi kalau perintahnya keras, tegas, pasti dia, itu ciri-ciri wajib. Nah, di dalam halaman lain saya sebut nanti, kalau perintah itu, turun perintah itu, seperti sholat, turun perintah sholat, dilakukan Nabi sholat terus-menerus. Tak pernah ditinggalkan sampai beliau wafat. Itu ciri wajib. Dilakukan Nabi terus-menerus, perintahnya jelas tegas, tak pernah ditinggalkan Nabi. Ini wajib namanya. Ya. Kalau pernah ditinggalkan Nabi dengan sengaja, nah itu enggak wajib. Orang Nabi meninggalkan kok pernah, kan gitu kan? Enggak wajib. Nah, itu ciri wajib. Ciri wajib yang lain, kalau kita tinggalkan, ada ancaman nerakanya, ada dosanya, ada ancamannya. Kenapa sholat 5 waktu itu dianggap wajib? Ya karena memenuhi ciri wajib. Turun perintah sholat, Nabi sholat 5 waktu. Pernah nggak sholat 5 waktu ditinggalin? Nggak pernah.
Jelas nggak perintah sholat 5 waktu? Jelas. Sholawatil khams, hadisnya mutawatir. Ya, diwajibkan kepada kita sholat yang 5. Ini ijma ulama, disepakati ulama, sholat wajib itu 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5. Sepakat ulama, ijma, aso aja. Jelas perintahnya? Jelas. Mana ayatnya? Ayatnya misalnya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat kitaban. Kitaban ini lafaz wajib. Ditetapkan, dituliskan, diwajibkan. Nah, jadi ciri-ciri kita, ciri-ciri wajib menggunakan kata kitaban, parodo, furido, dituliskan, ditetapkan, sama dengan puasa. Kutiba alaikumusiyam, kataba kutiba, diwajibkan. Puasa, ini diwajibkan sholat. Sholat itu bagi orang beriman diwajibkan, ditetapkan. Wajib bagi orang beriman. Dan waktunya juga tersendiri. Mau puto, ada waktunya. Nah, ayat ini dijelaskan oleh hadis rukun Islam. Rukun Islam itu adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Nah, jadi wajib kan? Jelas dia. Dalam hadis lain, shalawatil khams, mendirikan salat 5 waktu. Jelas perintahnya. Kalau ditinggalkan, ada hukuman nggak? Ada. Neraka. Man salakakum fi saqar. Kenapa kamu merasuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami nggak sholat ya Allah. Neraka. Kalau ada hukumannya seperti itu, itulah yang disebut dengan wajib. Jelas? Kalau ada hukumannya dunia akhirat, dia masuk dosa besar. Wajib. Kalau ada hukumannya dunia akhirat, kalau ditinggalkan ada hukumannya dunia akhirat, berarti dia wajib. Karena meninggalkannya nanti haram. Kebalikan wajib adalah haram. Gitu kan. Ada hukumannya ya. Hukumannya itu dapat dosa. Ungkapannya jelas. Nah, bagaimana dengan sholat witir? Coba perhatikan ini. Innallaha zadakum sholata fahafidhu alaiha wahyal witr. Akhraj Ahmad. Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian 1 sholat, maka jagalah sholat tersebut. Sholat itu adalah sholat witir. Ya, ini hadisnya hadis ahad dari Nabi SAW. Ij'alu akhir sholatakum bil-lail. Dari Nabi SAW berkata, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan witir. Tutup dengan witir. Ini diperintahkan Nabi? Perintah. Lapasnya perintahnya jelas tapi tidak keras. Ya. Kemudian hadis ini menurut ulama adalah hadis ahad. Ahad itu diriwayatkan hanya 1-2 orang. Tidak diriwayatkan orang ramai perintah itu. Nah, jadi seolah-olah Nabi memerintahkan kepada sebagian sahabat saja gitu. Maka dia dianggap tidak, karena dia tidak mutawatir. Hadisnya tidak masyhur, tidak mutawatir. Hadis ahad itu dalam ilmu fikih menghasilkan zat, dugaan dari Nabi. Ya, itu diduga dari Nabi, tapi tidak pasti dari Nabi gitu. Nah, diduga, karena yang membedakan 1-2 orang. Nah, maka dianggap ulama ini tuntutannya tidak pasti. Kalau dia tuntutannya pasti disampaikan Nabi di depan orang rame, sama orang rame gitu loh. Kalau hanya 1-2 orang, itu tidak pasti. Paham Bapak Ibu? Itu cara ulama meneliti begitu. Maka dari itulah nanti di dalam mazhab Syafi'i, sholat witir ini dianggap sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan saja. Kenapa? Karena witir ini
meninggalkannya pun tidak ada hukumannya, tidak ada ancaman. Kalau sekiranya ada hukumannya dengan dalil yang pasti, yang sahih, maka jadilah dia wajib. Itu Syafi'i begitu memahaminya. Jadi untuk mewajibkan satu amalan itu tidak sembarang. Dalam Quran ada nggak Allah suruh mewajibkan witir? Tak ada. Dalam hadis, inilah hadisnya. Hadisnya hadis ahad. Cuma Imam Hanafi, kalau hadisnya hadis ahad, diriwayatkan 1-2 orang sanadnya, itu karena dia zonni, dia wajib. Tapi kalau mutawatir, fardu. Hanafi membedakan fardu sama wajib. Kalau dalilnya qat'i, jelas tegas, pasti dari Allah dan Rasulnya, untuk orang ramai, riwayat orang ramai, itu fardu. Lebih keras dia, itu paling tinggi. Kalau agak samar-samar dia dalilnya zonni, ini namanya wajib. Imam Hanafi begitu. Tapi karena kita mazhab Syafi'i, kita menyebutnya dengan sunnah muakkad. Maka salat Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri itu wajib dalam pandangan Hanafi. Syafi'i mengatakan sunnah muakkad. Kenapa? Sama dalilnya tidak pasti. Kalau sholat jelas 5 waktu, disepakati ulama berdasarkan dalil. Sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat witir, ini ulama pun tak sepakat karena dalilnya zonni. Malah ulama Syafi'i rata-rata mengatakan sunnah muakkad. Ya. Ini. Bisa dipahami? Begitulah cara ulama berhukum. Ya. Nanti kebalikan wajib baru haram. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajib ini ada wajib muakkad. Wajib ini ditentukan waktunya, seperti sholat, kan ada waktunya khusus. Sholat subuh ada, di luar sholat, di luar waktu nggak boleh. Ya. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Wajib ain itu semua wajib. Kalau wajib kifayah, sebahagian orang melaksanakannya sudah terpenuhi. Ini seperti sholat jemaah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat jemaah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang jemaah, yang tak ikut jemaah bebas dari dosa. Tapi kalau masjid ini kosong, seluruh kampung ini dosa semua. Ini pembagian ulama dalam berhukum. Ya. Ada wajib muhaddad, dibatasi waktunya, ada yang tidak dibatasi. Contohnya apa? Puasa Ramadan 1 bulan aja. Bapak nggak boleh puasa Ramadan bulan Syawal, bulan haji. Bulan haji puasa Ramadan. Kecuali puasa ganti, dibatasi. Begitu cara ulama. Ya. Ada wajib dari sifatnya, dilihat dari sifatnya, ada muayyan, ada mukhayyar, boleh milih. Kalau kita melanggar sumpah, boleh milih. Wajib misalnya membayar misalnya kafarat sumpah, boleh milih, itu ada 3: merdekakan budak, ngasih makan anak fakir miskin 60, dan seterusnya. Ini kaidah wajib, ya. Jadi wajib itu kaidahnya dalilnya pasti, hatman, jelas, tegas, ditinggalkan ada dosa, ada hukuman, ya. Kemudian wajib itu datang perintah itu terus menerus dilakukan Nabi, gak pernah ditinggalkan sampai beliau wafat. Ini jadi wajib, ya. Dikerjakan Nabi terus menerus, gak pernah ditinggalkan. Kemudian dalilnya berdasarkan dalil hadis yang mutawatir atau yang sahih, yang masyhur, tidak hadis ahad gitu ya. Tidak diriwayatkan 1 orang. Itu dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua namanya nadab, mandub, sunnah, mustahab, fadilah, adab, ihsan. Ini dekat-dekat, mirip-mirip. Ya. Dalam pandangan Malikiyah, Syafi'i ini sama. Nanti yang membedakannya nanti Hanafi. Kalau Imam Hanafi, kalau dikerjakan Nabi, sering sekali kerjakan Nabi, hampir tak pernah ditinggalkan, namanya sunnah. Ya. Kalau dikerjakan Nabi, kadang-kadang ditinggalkan, namanya mandub. Seperti sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, kadang dikerjakan Nabi, kadang ditinggalkan, itu mandub. Tapi kalau terus sering dikerjakan Nabi, jarang kali ditinggalkan,
sholat witir, tahajud, itu namanya sunnah. Kalau bahasa Hanafi, kalau Imam Syafi'i sunnah muakkad. Kalau terus dikerjakan Nabi, jarang ditinggalkan, muakkad, berarti dikuatkan. Nah, kalau berbanding sekitar 50% dikerjakan, 50% ditinggalkan, atau 40-60 atau kebalikannya, itu namanya sunnah ghairu muakkad, enggak dikuatkan. Gitu. Gitu cara berhukum ulama. Nih, kalau nanti hukum ini tak dipahami, nanti orang lari berhukum pakai sunnah bid'ah lagi. Harus saya pelajari juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut ini. Dalam fikih Samuhabat Juhaili disebut mandub itu bersifat muakkad. Kalau dalam Hanafi mandub, dalam pandangan Imam Syafi'i sunnah takkid muakkad, ya. Perbuatan yang tak disiksa ditinggalkan, bila ditinggalkan tetapi tercela meninggalkannya, sholat jemaah. Ini dalam pandangan Imam Hanafi namanya mandub atau sunnah hadyin. Nah, dalam pandangan sebagian ulama Syafi'i sunnah muakkad, fardu kifayah, dikuatkan. Imam Malik menyebut sholat jemaah itu sunnah muakkad. Ada mandub yang disukai, namun jika ditinggalkan tidak mengakibatkan ajab dan celak, karena perbuatan ini dikerjakan Rasul sekali atau lebih, kemudian terkadang ditinggal. Ini sholat 4 rakaat sebelum isya. Nabi kadang sholat 4 rakaat sebelum isya, kadang ditinggal. Ya, bersedekah pada fakir miskin, kan kita nggak tiap hari sedekah sama fakir miskin. Jadi sunnah dia. Kalau tiap hari kita sedekah, Nabi tiap hari sedekah fakir miskin, jadi wajib dia. Karena nggak tiap hari, jarang-jarang, ya dianggap sunnah. Ini yang disebut dengan mandub mustahab, ya, fadil nafilah. Kalau yang tadi mandub dalam bentuk sunnah hadyin. Ada lagi namanya mandub zaidah. Ini dalam versi Hanafi. Misalnya Nabi makan pakai 3 jari, Nabi tidur miring ke kanan, Nabi sibak tengah, kadang sibak kanan. Itu namanya sunnah zaidah, tambahan dalam versi Imam Hanafi. Ya. Kalau bahasa lainnya sunnah kecil. Sunnah kecil itu dikerjakan ada pahalanya, tapi dalam ulama usul fikih mengatakan, itu sisi kemanusiaan Nabi, itu mubah. Mau pakai jubah nggak jubah, serban nggak apa-apa, boleh, nggak ada dosa, nggak ada pahalanya. Tapi dalam pandangan ulama, itu ulama Hanafi itu sunnah zaidah tambahan, tetap ada pahalanya, karena ada niat mencontoh Nabi, walaupun sisi manusiawinya. Itu cara berhukumnya. Jadi nggak ada bid'ah di situ. Dilihat kuat tidaknya aja gitu kan. Makruh itu apa? Makruh itu kebalikan dari sunnah. Kalau tadi sunnah atau mustahab tuntutan syar'i, tuntutan Allah yang tidak pasti atau larangannya tidak pasti, jika dikerjakan tak berdosa, tapi jika ditinggalkan berpahala. Jadi makruh ini kebalikan sunnah. Jadi larangannya tidak pasti, gitu, tidak tegas. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan niscaya menyusahkanmu. Nah, kadang-kadang sahabat kan suka nanya. Kadang ada yang terlalu banyak pertanyaannya, jadi takut menyusahkan. Kalau dijawab Nabi nanti malah nyusahin, kayak umat Nabi Musa. Nah, apakah kita bertanya-tanya itu kepada Nabi menjadi haram? Tidak, karena larangannya ini tidak pasti. Nah, jangan kamu bertanya kepada Nabi tentang sesuatu kalau dijelaskan nanti menyusahkanmu. Pertanyaan yang bagaimana yang kalau dijawab Nabi nyusahin kita? Kan nggak pasti, nggak jelas, ya kan? Nah, karena nggak jelas, nggak pasti, makruh. Kalau nanya itu yang bagus-bagus lah, yang kira-kira kita yakin. Pas ditanya, jangan nanya sembarangan, kan gitu. Yang mana pertanyaan yang bagus, yang nggak sembarangan itu? Ini kan nggak jelas ukurannya.
Nah, yang begini-begini, larangan begini, ini namanya makruh. Nggak disukai saja, tapi nggak berdosa, nggak menyebabkan neraka gitu. Nah, begini ulama fikih memahaminya kan. Kalau ulama Hanafi dibaginya lagi, makruh itu ada yang makruh tahrim, makruh kena kepada tahrim, haram, ada yang makruh tanggih, makruh ya makruh gitu. Nah, ini nanti berkaitan dengan dalilnya. Karena kita mazhab Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i itu makruh itu juga kadang dibagi makruh tahrim, makruh tanjih. Contohnya misalnya mencium istri puasa Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqbalu wa yubashiru wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencium istrinya saat beliau puasa, mencium dan mencumbu istri beliau padahal sedang puasa. Padahal beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan hawa nafsu dibanding kalian. Makanya Umar pernah nyium istri, ketakutan dia kan, ya Rasul, aku sudah buat dosa gawat ini. Kenapa Umar? Aku udah mencium istriku, ini kan puasa. Wah, menurutmu kalau kumur-kumur batal nggak puasa? Enggak ya Rasul, sama itu nyium istri nggak batal. Nah, sebagian sahabat mengatakan, ya Rasul, boleh rupanya cium istri, karena dilihatnya Rasul cium istri. Oh jangan, aku sama kalian beda, aku lebih kuat nahan dari kalian. Kalian nanti takut keterusan, nggak bisa nahan. Kenapa? Itulah ruhani Nabi itu kan. Karena Nabi sering puasa, di luar Ramadan pun sering puasa. Jadi hawa nafsunya betul-betul terkendali. Maka kalau ada orang bilang Nabi itu super hipersek, itu otaknya kotor. Coba dia suruh puasa, nggak makan-makan. Kayak Nabi SAW. Kadang puasa Daud, kadang puasa Wisol. Sampai batu diletakkan diamnya di perut, saking laparnya. Biar dia tahu bahwa orang rajin puasa itu syahwatnya udah enggak itu kali. Nah, tapi orang Barat itu kan mereka ukur, pikirkan diri mereka kayak diri Nabi. Kok udah banyak istri gitu berarti hipersek. Nah itu salah mereka mengukurnya. Coba mereka puasa dulu, ngamalin-amalannya biar terpaham. Kalau udah tahu ngamalin puasa, tahu nggak mungkin muncul fitnah-fitnah begitu kepada Nabi SAW. Nah, walaupun Nabi melakukannya, berarti sunnah Nabi dong. Iya, sunnah Nabi itu kan perkataan perbuatan. Perbuatan Nabi pada saat puasa, Nabi itu mencium istrinya dan mencumbunya. Itu perbuatan Nabi, itu sunnah Nabi, harus kita tiru. Nah, ini kan salah, gak ngerti hukum Islam. Nah, disinilah kita harus paham cara berhukum itu. Orang kalau nggak paham fikih begini, Bapak Ibu, dia kira sunnah Nabi itu semuanya harus diikuti. Salah. Ada sunnah Nabi yang nggak boleh diikuti seperti ini, makruh. Dibenci, ditakutkan kita. Ya. Nah, Umar bin Khattab kan takut dia. Dalam hadis sahih disebut. Seperti saya jelaskan tadi. Dalam riwayat lain juga dikatakan Nabi itu dikuburkan di sebelah masjid. Itu dalam satu riwayat Nabi pernah berwasiat begitu. Abu Bakar pun mengatakan tak seorang Nabi pun meninggal dunia kecuali dimakamkan di tempat dia meninggal. Ini penjelasan Abu Bakar. Tak seorang Nabi pun meninggal dunia kecuali dimakamkan di tempat dia meninggal. Di mana Nabi meninggal? Di rumahnya. Dimakamkan di rumahnya. Wah. Di rumahnya dimakamkan. Kalau bapak ibu meninggal nanti mau dimakamkan di rumahnya, di kamar itu, hah? Mau nggak pak? Ibu mau nggak? Ya, repot kan? Nah, Nabi begitu. Jadi mau kita ikutin, wajib kita ikutin. Berpahala ngikutinya? Belum tentu. Nah, inilah namanya ilmu ulama fikih itu ilmunya luas. Ya, luas dia, penguasannya kepada sunnah luas. Jadi dia menghukuminya paham dia. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Ya. Kemudian ada sunnah Nabi itu mubah, boleh dilakukan atau ditinggalkan. Ya. Jadi dalam hukum Islam itu mubah.
Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi mabtadab bih. Jika kamu wali khawatir keduanya suami istri tidak mampu mentaati Allah, mentaati batasan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus. Ini namanya cerai khulu, cerai tolak tebus namanya. Kalau istri dan suaminya tengkar, nggak bisa lagi baik, istrinya nggak kuat, istrinya boleh meminta cerai. Udah nggak cocok, nggak kuat lagi, boleh. Ya, bahkan Nabi pernah mau menceraikan, mentolak istrinya. Ya pernah kan, dia ditolak istri, ini ditolak Nabi istri-istrinya kan. Nah, bayangkan, apakah menceraikan istri, mentolak istri itu sunnah Nabi? Berpahala kita ikuti? Repot kan? Ada nggak pernah Nabi mencerai istrinya? Ada, tolak satu, tapi dirujuk kembali. Lalu kalau mentolak istri, sunnah, pahala kita mencontoh Nabi? Belum tentu. Inilah luasnya dalamnya ilmu fikih. Ilmu fikih itu luas dan dalam, rinci, lebih rinci dia. Ya. Uhilla lakum saydal bahri wa ta'amuhu wa mata'an lakum. Dihalalkan bagi kalian memakan binatang di laut. Makan ikan, makan udang, makan siput, boleh nggak? Boleh. Berpahala nggak kita makan siput, makan ikan, makan udang? Enggak, mubah. Maka disebut halal saja. Halal itu cenderung kepada mubah. Halal. Kecuali supaya berpahala bagaimana? Niatkan kita makan karena Allah supaya kuat ibadah. Tapi kalau ibu makan biasa saja, nggak ada pahalanya. Mubah menurut ulama. Apakah Nabi makan binatang-binatang laut? Iya. Apa hukumnya? Secara umum dalam fikih hukumnya mubah. Mubah itu apa? Dikerjakan nggak berpahala, ditinggalkan nggak dosa. Sunnah Nabi kalau makan makanan di laut, ikan-ikan di laut, sunnah juga kan? Tapi makan, sahabat makan sebagian. Nah, itu mubah. Baru yang terakhir haram. Haram ini kebalikan dari wajib. Apa itu haram? Ya, haram itu adalah larangan. Larangan pasti berdasarkan dalil yang sahih baik Quran maupun hadis mutawatir dan masyhur. Dan lapasnya juga jelas, tidak samar, bukan samar-samar. Dan kalau ciri-cirinya dalam bahasa lain saya sebut cirinya sejak datang pelarangan itu Nabi pun tidak pernah mengerjakannya sampai beliau wafat. Dilarang minum khamar, Nabi tak pernah melakukannya sampai wafat. Dilarang berzina, Nabi nggak pernah melakukannya sampai wafat. Dilarang meninggalkan sholat, Nabi tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu sampai wafat. Ya, dilarang mencuri, membunuh orang beriman, Nabi tak pernah melakukannya sampai wafat. Nah, itu ciri haram. Ada nggak hukumannya? Membunuh ada hukumannya, khamar ada hukumannya, zina ada hukumannya. Dosanya hukumannya dunia akhirat. Ciri dosa besar dunia akhirat hukumannya. Nah, ciri haram itu ada hukumannya, berdosa. Larangan jelas jelas. Jadi yang sering jadi masalah tahu Bapak Ibu. Banyak orang yang larangan Nabi tak jelas, samar-samar, diharamkannya. Ini kalau ngerti pikir gitu, dipaksanya jadi haram. Ada nggak orang maksakan diri mengharamkan rokok? Rokok haram, ada kan? Ada. Kalau saya nggak berani saya mengharamkan rokok untuk seluruh umat Islam, nggak berani saya. Mana dalilnya? Rokok haram. Nggak ada dalil pastinya. Qurannya, hadisnya nggak ada. Loh, nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis, nggak jelas, nggak tegas. Lu kok haramkan? Itu mirip narkoba. Nggak pandai kias. Masa rokok disamain sama narkoba? Ya nggak setara lah. Narkoba hilang pikiran orang. Kalau rokok, Bapak kalau ngerokok jadi hilang pikirannya? Malah orang kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir, betul? Ada orang yang candu rokok kalau nggak rokok nggak bisa mikir dia, bener? Maka jangan melampaui batas.
Katanya mau ngikut Allah, ngikut Rasul. Ya Rasul dia nggak ada ngaramin. Kenapa dia haramin? Berarti nggak ngikut Rasul dong. Lampaui batas. Tapi saya bukan nyuruh bapak ngerokok loh. Maka dia jatuhnya nanti ke makruh. Makanya MUI nggak berani ngaramin rokok. Yang berani MUI mengharamkan rokok bagi anak remaja ke bawah. Kenapa? Karena menjadi pintu narkoba. Dalilnya apa? Dalilnya nggak ada Quran, nggak ada hadis. Dalilnya sadduz zari'ah. Coba lihat tuh. Dalilnya sadduz zari'ah, menutup pintu maksiat. Maka dalil hukum Islam bukan Quran sunnah saja. Dalil hukum Islam itu dalam ilmu fikih ada usul fikih, ada namanya sadduz zari'ah, menutup pintu maksiat. Karena kalau dia belum kerja, belum punya uang, candu rokok, lama-lama ke narkoba. Tapi kalau bapak sudah dewasa, akalnya sempurna, ada kerja, rokok gak ada masalah. Paling berapa lah sehari? Orang bapak kerja kok bisa nahan diri. Tapi kalau anak remaja ke bawah, dia merusak. Itu baru bisa diharamkan sebagian ulama. Bahkan mungkin MUI pun mengharamkan itu ya, keluar fatwanya. Tapi untuk orang dewasa, orang tua, itu nggak berani ulama. Kalau ngerti fikih nggak berani mengharamkan, makruh saja. Walaupun memang ada orang mengharamkan untuk mengharamkan. Kalau kita haramkan untuk diri kita sendiri, boleh. Untuk keutamaan diri kita. Bagi saya rokok itu haram, boleh. Guru saya ada mengharamkan rokok, ada, tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kita haramkan untuk seluruh orang, itu bukan ijma, orang nanti marah. Dosen saya ahli fikih hebat, dokter fikih, hafal kitab-kitab fikih, merokok lah. Yang satu lagi dosen syariah juga, tanya, apa kok belum berhenti? Bapak kan dosen syariah katanya, syariah. Apa katanya? Kalau bapak lihat saya masih merokok, itu tandanya saya masih sehat katanya. Kalau nggak merokok lagi berarti udah nggak sehat lagi gitu. Ayo, ya itu memang begitu Pak hukum Islam itu. Kenapa? Ya memang kaidah haramnya tidak terpenuhi. Kenapa kaidah haram tak apa? Dalilnya tidak ada yang jelas dan tegas. Begitu cara berhukum. Ada nggak di situ cara berhukum sunnah bid'ah? Nggak ada. Nggak pakai sunnah bid'ah ulama itu berhukum Pak. Kalau ulama ahli hukum Islam. Kalaupun nanti ada ulama ahli hukum Islam mengatakan bid'ah, itu nggak pernah dicontohkan Rasul. Bid'ah itu cenderungnya makruh. Maksud kalau disebut bid'ah itu makruh larinya. Belum tentu haram. Kecuali dia sebut bid'ah haram, baru nanti haram. Begitulah dia. Baik, saya kira ini saja. Ya, agak rinci saya buat biar nambah ilmu, biar enak ini dalam hukum Islam ini. Jarang-jarang saya sampaikan tentang hukum Islam ini satu materi full. Karena saya lihat banyak sekali yang nggak paham ini hukum 5 ini. Termasuk mahasiswa kita pun banyak yang nggak paham.